Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuffatil jannah bimakarihi wa khuffatin nar bisyahawati. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabi rasulil karim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dumateng para bapak ibu jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ingkang sepindah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman dan Islam. Kesempatan terbukti pada sore hari ini kita semuanya diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan jamaah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua adalah semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membacakan sebuah hadis tentang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca surah Al-Fatihah. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahwa khidajun salasan ghairu tamamin. Faqila Abi Hurairah inna nakunu wara'a imami faqala qra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini wali abi ma sa'ala fa idza qala abdu alhamdulillahi rabbil alamin fa qala Allah ta'ala hamidani abdi wa idza qala arrahmanir rahim qala Allah ta'ala asnaini alai abdi fa idza qala maliki yaumiddin qala majaddani abdi wa qala maratan fa wada'a ila abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang salat lalu tidak membaca umul Quran, ya, atau awal Quran, maka disebut tentang tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah. Beliau mengulangi hadis ini, kalimat ini 3 kali. Maksudnya tidak sempurna salatnya.
Maka dikatakan kepada Abu Hurairah bahwa kami sholat di belakang imam. Abu Hurairah berkata, bacalah Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku membagi sholat. Maksudnya Al-Fatihah menjadi dua bagian, yaitu antara diriku, kata Rasulullah, dan diri hambaku. Dua bagian dari, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah, kami persembahkan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam dalam sholat itu, seakan-akan kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya gitu, banyak di kitab fikih dibahas memberikan keutamaan bahwa setiap membaca surah Al-Fatihah dalam sholat itu harus memberi jeda, ya, karena Allah Subhanahu wa taala saat itu sedang menjawab Al-Fatihahnya seorang hamba yang saat sedang sholat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba tersebut mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Beliau berkata sesekali, hambaku telah memberi kuasa penuh kepadaku. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, Allah berfirman, ini antaraku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tunjukkan pada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Allah berfirman, ini untuk hambaku, bagi hambaku apa yang ia minta. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya, ya, kita menyempurnakan surah Al-Fatihah, bacaan surah Al-Fatihah kita. Maka tidak heran ketika seseorang belajar membaca surah Al-Fatihah, dibenarkan makhrajnya, dipahamkan tentang maknanya, maka sungguh sangat tinggi surah Al-Fatihah, ya. Bahkan sering dipakai juga, ya, misalnya menyimak di beberapa pertemuan tentang kajian ru'yah, maka membaca surah Al-Fatihah itu menjadi ciri khas. Sehingga apakah dengan bacaan surah Al-Fatihah itu terkadang bisa menentukan apakah seorang yang terkena gangguan ini betul-betul ada atau tidak, ya. Jadi ketika kita memahami tentang makna surah Al-Fatihah yang sangat agung ini, bahkan digunakan di tafsir penjelasan saat Rasulullah SAW dan sahabat Abu Bakar sedang masuk di dalam gua bersembunyi karena sedang dikejar oleh pasukan musuh, ya. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, ya, biarkan aku yang masuk dahulu, ya. Kenapa Abu Bakar, ya? Nabi bertanya demikian. Kalau seandainya
nanti di dalam itu ada hewan, ya, ular atau apapun, biarlah aku yang digigit dulu. Jadi dicek. Sahabat Abu Bakar itu masuk, ya, dilihat. Setelah memastikan bahwa gua itu aman, Rasulullah disuruh masuklah. Rasulullah kembali bertanya, bagaimana ya Abu Bakar? Ya, kalau seandainya nanti kita ketahuan di sini ya Rasulullah, biarlah orang-orang Yahudi yang mengejar kita itu yang pertama kali dipanah ataupun tertombak adalah diriku. Jadi nek di dalam gua itu mungkin sekarang sudah banyak berubah, kalau umroh ya, mungkin di gua itu, ya, untuk ketika Nabi dan sahabat Abu Bakar dikejar oleh pasukan Yahudi waktu itu, ya. Jadi saat sahabat Abu Bakar, begitu cintanya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah, di saat mau masuk gua itu dipastikan dulu guanya aman, ya, tidak ada hewan yang mengganggu nantinya. Saat sudah memastikan aman, Rasulullah diminta untuk masuk duluan karena pintu guanya cuma satu, gitu kan. Kalau nanti mereka pasukan Yahudi menemukan kita, wahai Rasulullah, seandainya diluncurkan anak panah atau tombak, maka biarlah diriku yang terbunuh dahulu, kita dilindungi Rasulullah, gitu. Sampai akhirnya di dalam gua itu sebenarnya Rasulullah dan sahabat Abu Bakar itu mendengar suara terompah, suara kaki kudanya itu, ketokrak, yang mendengar. Itu berarti menandakan bahwa pasukan itu sudah sangat dekat, ya. Sampai akhirnya ya, Rasulullah berbaring di paha Abu Bakar sampai tertidur, ya, menunggu. Dan di gua itu, ya, melihat Abu Bakar, ternyata ada di dalam gua itu ada satu lubang. Ini di awal penjelasan asbabun nuzulnya surah Al-Fatihah di depan itu, panjenengan juga sudah membaca, Tuhan. Akhirnya ditutup dengan kaki Abu Bakar biar ularnya itu tidak keluar, gitu kan. Enak kalau belut dipancing keluar, enak, Pak. Nah, ini yang ditutup dengan kaki itu ular, ya, ditutup, akhirnya digigit kaki Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Wah, ya lara tenan, Pak. Sampai meneteskan air mata saking ngempet sakit, Pak. Jadi sakit sekali sampai Abu Bakar itu meneteskan air mata, jatuh ke pipi Rasulullah SAW dan terbangun. Wahai Abu Bakar, ada apa? Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya, sejak dari tadi, ya, aku menahan sakit karena kakiku digigit ular, ya. Sampai akhirnya memastikan bahwa di luar tidak ada pasukan orang-orang Yahudi tadi, mereka keluar, ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah membaca, memegang kaki yang sakit karena digigit ular, lalu kemudian membaca surah Al-Fatihah, ya, dibacakan surah Al-Fatihah, Pak. Ya, tapi sekarang jenengan digigit ular, tahu itu ular berbisa, jangan hanya dibacakan surat Al-Fatihah tok, Pak. Mungkin tidak bermasalah, ya, karena keimanan kalau panjenengan sami tidak sekuat Rasulullah. Jadi bukan Al-Fatihahnya mboten mandi, Pak, ya, bukan masalah Al-Fatihahnya itu, cuman yang membaca ini banyak dosa. Nah, jadi mungkin kebacok, kena pisau, ampun, cuman dibacakan Al-Fatihah diempet, Bismillahirrahmanirrahim, bahaya. Apalagi ular itu berbisa, dan pun insyaallah niki pun dibacakan surah Al-Fatihah hentikannya Ustaz tadi, ya, mungkin tidak demam, bahaya. Jadi apalagi ular itu berbisa, ya. Lalu kemudian, ya, keyakinan boleh, ya. Jadi memang Rasulullah
dan para sahabat itu meyakini bahwa surat itu memang digunakan banyak yang meriwayatkan ada orang yang sedang berhijrah lalu datang ke tempat perkampungan itu, ada ternyata salah satu orang kampung di tempat hijrah itu sedang kena gangguan jin, sihir, dan lalu dibacakan surah Al-Fatihah. Ya, sampailah berita ini kepada Rasulullah. Apa yang disampaikan? Ya Rasulullah, si fulan ini mengobati orang yang sedang terkena gangguan jin tadi dengan membacakan Al-Fatihah. Ya, maka Rasulullah membolehkan. Ya, tidak apa-apa. Jadi bahkan mungkin kalau panjenengan sampai mengalami mungkin sakit perut, pusing tiba-tiba, yang bacakan surat Al-Fatihah, pegang yang sakit, apa yang disampaikan Rasulullah, dipegang tempat mana yang sakit, ya, lalu kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, niku nggih sambil mencari obat, Pak nggih, bantuan. Jadi keimanan kula panjenengan sami yang tidak sama seperti Rasulullah dan para sahabat, ya. Mengke asam lambung barang di Al-Fatihah wae Pak. Ya ampun, ya diperiksa nih ya. Ampun gur diwaoske surat Al-Fatihah tok mungkin ndak bermasalah itu mungkin. Jadi ya dibacakan surat Al-Fatihah karena Pak membiasakan diri. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Rasulullah yang ditentukan itu bahwa mengobati tubuh yang sakit dengan Quran itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Ya, jadi nek kalau panjenengan sami nggih putrane panas, batuk, pilek, Pak nggih, ya mlayune ngene. Napa, Pak dokter, ya diperiksa, dikasih obat. Tapi Rasulullah dulu juga mengimbangi. Yang pertama kali itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampun. Ya Allah, ya di sisi lain kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kesabaran kita. Yang kedua, bersyukur atas diturunkannya sakit kepada kita itu adalah penggugur dosa buat kita semuanya. Ya, terus dibacakan doa, gitu, bacakan ayat wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Itu surah Al-Isra. Ya, kemudian yang di ayat yang lain itu setelah Al-Fatihah Pak, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Jadi yakin kalau dengan surat Al-Isra itu bahwa Quran itu dijadikan sebagai obat. Yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idnada rabbahu, pasrah kali Allah Subhanahu wa taala, yakin menika panjenengan paringi sakit saking panjenengan, gitu. Nyuwun kesembuhan juga lantaran dengan ayat-ayatmu ya Allah. Nah, terus ditutup kalih membaca doa Allahumma rabban nas adhimil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yuqadir taqum. Ada yang disebutkan karena doa ini banyak, ada yang mengucapkan tentang namanya, boleh saja ya, siapa namanya didoakan, tidak harus sama seperti itu Pak. Ning nek ayate terserah. Jadi orang meruqyah itu tergantung hatinya Pak masing-masing. Panjenengan tidak harus membaca gue mau ayat apa tadi kan Al-Isra dowomen misalnya, yang paling mudah tadi ya membaca Al-Fatihah. Jenengan pasrahke yakin kali surat niku apa yang jenengan baca ayat itu percaya kali Gusti Allah. Jadi saat kita membaca doa itu mboten kena ragu-ragu Pak nggih. Niku pun sering melanda para peruqyah. Kayak engko nek tak wacane iki nerokke gitu. Nah, saya di di mana kemarin Gumpang Bang, malam ya, dari pagi Pak bisa enggak saya
insya Allah pulang sampai rumah setengah 9, mungkin sampai ngumpang lagi jam 9. Mboten napa-napa, masih saya tunggu Ustaz. Ya, ternyata ditunggu Pak nggih. Saya ke sana sembuh, balik kumat meneh. Lah pokok nunggoni terus Pak nggih. Mosok tiga nunggoni terus. Jadi intinya adalah kedekatan kita. Jadi minta sama Allah Subhanahu wa taala bukan masalah siapa yang meruqyah. Ya, tapi keyakinan masing-masing, menambah keimanan masing-masing. Jadi bukan masalah ayat yang dia baca, bukan. Kita ini hanya perantara menyampaikan. Yang paling utama ketika ruqyah itu tujuannya adalah mengajak kepada seseorang tadi itu menguatkan keyakinan bahwa Allah lah yang maha semuanya, ya, maha menyembuhkan, maha memberi hidayah, maha kaya, maha semuanya. Jadi kadang-kadang orang lupa, ya, orang lupa bahwa Allah lah yang maha segalanya. Ya, pun nek di vonis sakit, jenengan iki pun sakit parah, muni gur entene ming pasrah, ya tidak berusaha. Ya intinya bagaimana kita mengajak mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan di materi kitab Minhajul Muslim kita. Waktu itu saya sampaikan tentang sunnah-sunnah sholat yang ghairu muakkadah. Satu, ya, sudah saya sampaikan, yaitu membaca doa iftitah. Sudah. Yang kedua, membaca isti'adzah dalam rakaat pertama dan melirihkan basmalah di setiap rakaat, ya. Kemudian berikutnya mengangkat kedua tangan di hadapan bahu, ini takbiratul ikram yang sesuai dengan diajarkan Rasulullah. Kemudian 4, mengucapkan amin panjang 2, yang belakang 5 harokat, ya, jangan dibalik. Amin, jangan dibalik. Amin, ya, nanti artinya jadi beda. Artinya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, ya, sesuai dengan bacaan imam, gitu. Yang tadi sholat maghrib rodok berbeda karena atok mboten enten mine, ya Allah. Waktu rodok mikir tadi kan anak kecil Pak, ya, saya nyimak kadang-kadang itu, ya, amin kan harusnya gitu. Jadi atok panjang tapi mboten enten mine gitu kan. Imam nggih mikir Bu nggih ngoten niku. Ya, apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan amin, karena orang yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, niscaya dosanya telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanjangkan bacaan dalam sholat subuh serta memendekkan bacaan dalam sholat asar dan maghrib, gitulah. Ini loh hadisnya ini. Jadi kalau sholat subuh ini kok dipanjangkan, ya, karena sholat subuh itu, ya, orang waktu nggih, kalau dalam waktu kemarin saya rapat takmir masjid di masjid kampung saya itu, kenapa sholat subuh dipanjangkan? Ampun protes niku sing nyanjang Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah melakukan hal demikian. Ya, sholat subuh itu sholat yang paling sulit. Supaya apa? Untuk kebaikan makmum, supaya tidak ketinggalan, ya, supaya makmum tidak ketinggalan, ya, maksudnya tidak ketinggalan jamaahnya, kan sayang kalau sholat subuh kita ketinggalan. Yang kedua, space, ya, jarak antara adzan dan iqamah. Itu yang sholat biasa ini 10 menit, kalau sholat subuh ya 20 menit, ya, paling tidak ada waktu untuk menunggu, ya, sehingga jamaah sudah lengkap, ya. Misalnya yang biasa sholat subuh niku kan biasanya hanya itu dan itu saja kan, nanti kalau sudah itunya niku sudah lengkap baru dikomati. Jadi misal tidak harus menunggu 20 menit, artinya ngeten Pak, menurut kebiasaan jamaah, kalau yang sholat subuh itu jamaahnya biasanya 20 orang, ya, di absen
Ya, wah ini fulan sudah datang, fulan semuanya sudah datang. Ya, tunggu sejenak sudah siap, imam sudah ada, langsung iqomah. Itu pun ya menurut kesepakatan jamaah. Ya, misalnya jamaah subuh sebelum subuh sudah pada qiyamul lail di masjid panggil 5 menit nggak masalah langsung qomat itu. Ya nggak masalah, malah bagus sekali. Ya, jadi di awal waktu tenan itu. Jadi nah ini yang dikhawatirkan ini sampai 20 menit onone ming imam tok panggil. Jadi sing adzan qomat imam wonge yo setunggal niku. Teko makmum kiri pas rakaat kedua dikeplek alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi fenomena ini sekarang Pak ya, fenomena. Ya. Sesuai dengan hadis yang diprediksikan Rasulullah Pak ya. Mulai banyaknya ditemukan apa? Emas, perak dan lain-lain. Sekarang itu sudah terbukti Pak ya. Bahkan kemarin saya diajak ke Kalimantan Pak ya. Ustaz, di Kalimantan mawon. Insya Allah nyari emas di sana, nyari emas Pak ya, teman-teman lama ini nyari emas di sana itu sehari minimal 500.000 Ustaz. Jenengan di sana wis insya Allah ya gambarannya Pak. Tidak hanya di Kalimantan Pak, penambang-penambang emas sekarang kan sudah mulai muncul. Ya, inilah fenomena yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, jadi apa namanya, harta yang sebenarnya itu tersembunyi di dalam bumi, Rasulullah itu nanti akan mulai muncul. Akhirnya apa Pak? Gitu. Yang dahulu dikatakan menjadi fakir dan miskin, besok dicari itu tidak ada. Coba nek jenengan kelingan Pak, mencari saat Idul Fitri Pak, pembagian beras Idul Fitri. Ya, jenengan yang utama adalah masyarakat di sekitar masjid. Cari anggota atau orang yang termasuk 8 ahnaf, 2 saja, fakir dan miskin. Wing jenengan pados mesti saya angel. Ya, saya angel soalnya apa Pak? Yang digolongkan sebagai fakir dan miskin sekarang itu sudah tidak lagi apa golek emas. Ya, rela mereka mengorbankan nyawanya Pak, masuk ke kedalaman sumur berapa? 200 meter. Wani Pak, 200 meter. Soalnya apa? Tidak ada pekerjaan lain alasannya Pak. Ya, ini nyata. Kemarin belum ada sebulan yang lalu saya ditawari datang ke pondok. Ya, udah hijrah aja ke sana. Hijrah saya pikir ini mereka ngerintis pondok lagi gitu kan, hijrah. Singgung pedalaman ngono. Bakno iki hijrah iki napa? Hijrah dari ekonomi Pak. Jadi sing pas-pasan nanti bisa menambang emas di sana. Jenengan nek sehari semalam tidak pulang, wah iso entuk berapa gram. Nek informasi terakhir itu minimal sehari itu dapat 500.000 minimal. Ning toh nyawa Pak nggih. Kadang-kadang mlebu rasa bali metu ngono biasa. Mati tapi. Ya. Ada juga yang di pegunungan mereka mencari yang kadar perak atau tembaga ya. Ya itu sudah mulai di Indonesia itu ya, orang-orang yang seperti itu nggih. Napa sudah mencari 8 asnaf untuk pembagian itu nanti sudah tidak ada. Maksudnya kesulitan mencari. Ya, bingung. Jadi kula panjenengan sami yang saat ini diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala niku diselamatkan oleh 2 golongan. Sampai Rasulullah SAW pun mengakui beliau saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala menerima wahyu. Ya kowe sapa? Kula Muhammad Gusti, ngoten. Napa? Anaknya Abdullah. Saya itu anak putrane Pak Abdullah. Ya di bahasa Jawa ngoten niku. Saya itu anaknya Abdullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Mboten main-main, Pak. Mengaku bahwa au fakir au miskin. Dan dikatakan Rasulullah, saya fakir, saya miskin. Gitu. Kalau Rasulullah mau paling kaya Rasulullah. Bahkan apa yang dikatakan beliau, soalnya apa? Ini menunjukkan bahwa perjuangan yang agung. Nek buat di dunia ini, di masyarakat ini sudah hilang fakir dan miskin, wassalam. Ya, soalnya Pak, bagi orang-orang yang kaya itu musibah besar, tidak bisa mengeluarkan hartanya untuk sedekah. Akhirnya apa?
orang malah berpikir, wah sing tak sedekahi tibakno sugih. Saya ini beberapa kali Pak punya wali orang tua asuh. Saya punya wali orang tua. Jadi saya biasa apa yang bisa saya bantu Pak. Waktu pekan 2 pekan lalu tak sampaikan gitu Pak. Saya guyonan kali apa donatur tak bilang, wah kalau apa yang dibantu banyak Pak. Nah, mau bantu dari segi mana kan itu. Tergantung panjenengan longgare. Akhirnya minta rincian, misalnya dapur habis berapa, listrik habis berapa, terus untuk operasional habis berapa dan sebagainya pondok Pak. Ya, akhirnya netes dia ingin mencari satu anak yatim atau piatu atau orang yang memang nyunapunten tidak diurusi oleh orang tuanya atau orang tuanya yang broken home, akhirnya masuk ke pesantren. Nah, dapat ya, dia bersedia. Ya, suatu ketika ya dipanggil ketemu gitu. Saya ya ini udah agak lama ya. Ya. Nah, yang kemarin tidak sampai itu, sudah agak lama. Ibunya itu, lah ternyata loh ini bajunya bagus katanya ini. Ya, bajunya bagus Pak. Apalagi habis lebaran Pak nggih. Niku sarunge lari-lari niku jenengan tanglet Pak nggih. Saate sarunge rata anyar Pak nggih. Lari-lari itu anyar terus. Napa melih masuk napa niku? Masuk Ramadan. Bajune dapat hadiah khataman baru. Sarunge baru, alhamdulillah. Ya, orang dinggo saya ini podo. Jadi niku, lah ini bajunya bagus Ustaz. Oke, mulai saat ini saya mencari pondok yang lain yang masih. Nah, saya ngelus dodo Pak. Ya, mungkin kadang-kadang yang kita lihat itu tidak seperti saat itu kita lihat. Ya, tidak apa-apa. Jadi bagi yang mungkin punya perasaan demikian, nggih monggo, tidak masalah. Ya, jadi niat kalau panjenengan sami itu sudah sampai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang soleh pun apa namanya ketika ingin beramal ini di 4 golongan Pak. Ada 4 golongan orang yang beramal. Satu, itu orang niku digolongkan mereka diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kaya dan diberi ilmu. Wah niki wong top. Ya, orang yang diberi kesuksesan dunia akhirat, diparingi ilmu, pinter bisnis, nggayuh donya pinter, diparingi ilmu agama sing dhuwur, paham tentang agama, paham Quran dan lain-lain. Niki golongan yang paling tinggi Pak. Sampai ada golongan di bawahnya, mereka diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Apa yang dikatakan? Ini masih termasuk orang yang soleh. Ya, golongan yang kedua itu mengatakan, seandainya saya diberi seperti orang yang pertama, diberi seperti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang pertama, diparingi harta, ya diparingi ilmu, niscaya saya akan beramal setiap hari pun entuk pahala. Padahal itu hanya berangan-angan dan berdoa. Seandainya berarti belum Pak. Ya. Jadi kula panjenengan sami niku dengan niat mawon ngamal soleh niat, ya niku wis dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nopo melih sampai terrealisasi nglakoni tenan Pak nggih. Ajeng tilem ya mau tidur mengatakan, ya Allah bangunkan saya di sepertiga malam pun jelang setengah 3, jam 3 nopo setengah 4, paling mentok ya setengah 4. Jam 4 ini masih dapat sholat tahajud Bang. Tapi nek tiang Jawa ngaran Pak nggih, tangi jam 4 arep sholat tahajud iki kawanen Pak nggih. Soale wis akeh sing tangi sadurunge gitu. Kalau bisa apa? Ya sebelumnya. Ning niku langkung sae tinimbange mboten tangi babar blas. Ya, jadi jam 4 niku langkung sae. Soalnya napa? Waktune pun mepet kali subuh, Pak. Mengke jam 4 lebih berapa? Adzan 1/4 ya. 1/4 apa 20? Ya. Pokoknya itu kan ije entuk mak raketang 2 rakaat tambah 3 witir tesih angsal. Masih sempat ndonga. Ya, beneran kula jenengan sami ndonga mentok-mentoke 10 menit niku wis ngos-ngosan. Ya.
Arep ditulis ora mungkin diwaca kabeh Pak nggih. Lah, makane nek ndonga nggih sing kualitasnya apik gitu. Minimal maca Rabbana atina fid dunya wis komplit donya. Akhirat mboten sah renorno. Nek angel arep dibasane Arab mang basa Indonesia mawon. Ya, niku sing paling simpel. Daripada tidak berdoa sama sekali termasuk hamba-hamba yang sombong. Ya, jadi ndonga angel men Pak ndonga. Nggih maca niku mawon Rabbana atina. Sudah tidak termasuk hamba-hamba yang sombong karena tidak mau berdoa. Oh, nak bar salat maca niku sementing istiqomah. Ampun mikir mungkin bagaimana dengan dunia saya, urusan dunia, bagaimana dengan urusan akhirat saya. Allah mungkin sing pun maringi ngoten niku. Soalnya jenengan pun yakin dhisik. Ya. Berikutnya lagi gitu. Jadi ada 4 golongan tadi sebenarnya. Kemudian golongan yang ketiga tadi orang diparingi ilmu kebalik. Nek sing nomor loro wau mboten diparingi harta ning diparingi ilmu. Sing ketelu diparingi harta tapi tidak diberi ilmu, rusak. Gitu. Wong niku mbok warisane sugih mblegedu ya bapak ibuke tuan tanah, duwe pabrik ning luar negeri barang. Ning nek mboten diparingi ilmu remuk donya niki remuk akhirate niku bakal rugi babar njaba jero Pak nggih. Rugi terus. Ya ngamplah diparingi ilmu, diparingi harta tidak tahu bagaimana harta itu untuk beramal. Orang ngerti enake ming foya-foya ngalur ngidul, nggih gawe masalah karena banyak harta itu kemendos Pak. Orang duwe ilmu mesti kemaki. Ya. Yang ketiga, sing keempat, golongan keempat niki ora gur remuk njaba jero Pak. Akhirat bareng yo melu remuk gitu. Wis ora sugih, tidak diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten diparingi ilmu. Terus piye? Arep kemaki napa ne? Gitu kan arep pinter ora duwe ilmu. Gitu. Niki bagi orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Berikutnya adalah niki, berdoa di antara dua sujud. Rabbik firli warhamni wa'afini wahdini warzukni. Sebenarnya ada 8 Pak, riwayatnya banyak sekali. Ya protes angsal itu kan. Soalnya niki munine ngoten niki kok. Ten ngene kitab Minhajul Muslim ya, Rabbik firli warhamni wa'afini wahdini warzukni. 5. Minimal ono 5 Pak nggih. Nah jenengan baca 8, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni lho. Mesti jenengan sing 8 niku. Ya, soalnya belajar ten TPA riyen gitu kan. Napa Pak? Kenapa diajarkan 8? Kalau belum sempat bertanya ning saya bisa menafsirkan. Ya, diajari kuwi 8 wae sing apal go loro apa meneh diajari 5. Karepe nek 5 kan apal kabeh ngoten to. Minimal itu membaca doa yang ini 5. Ning minimal melih. Wah nek minimal Allah niku maha kasih sayangin kepada orang. Nek mboten apal 5 siji ya oleh Rabbik firli. Nek ora apal kebangetan. Ngono Rabbik firli wis istighfar ya ora apal. Lho piye salate? Lha bingung ngajari Pak nggih. Lah salat nggih ngapalin apa kan? Rabbik firli ampunilah ya ampunilah aku ya Allah ampunilah aku ya Allah ampunilah aku. Mosok mung muni ngono ora iso Pak nggih. Ya kecuali bukan orang Islam yang awalnya belum Islam niku ngajarin ngono wae Pak Rabbik firli. Wah, ternyata salat enak ya. Engko ditanon nek kowe wis rada suwe remuk. Ya, kula batin nek ngajari waktu itu ada 2000 berapa? 17 nggih. Ada perempuan waktu itu. Wah, ternyata salat itu enak Ustaz. Kok enak ya. Enteno engko rada suwe engko remuk. Ya, artinya ngapalne kan ora gur Rabbik firli tok Pak nggih. Ya, angger sujud kula paringi subhana apa tadi Ustaz? Istighfar ngono wae wis bener. Ya astagfirullahaladzim. Itidal astagfirullahaladzim. Baik sampai kapan iki ya? Ya, mulai sithik-sithik. Ya napa? Nek 8 kan awang-awangan Pak nggih. Jadi mriku datang ngeten wis sama keluarganya yang ada itu, Pak niki mau belajar salat. Oh nggih. Pun ngeten mawon, Rabbik firli. Oh, gampang dihafalnya Pak. Nggih, Rabbik firli. Ternyata salat itu mudah ya, gitu. Ya mudah.
Ya bareng engko rasakno. Ya, urung tahiyate piye, Pak? Waktu itu saya juga lupa. Ya, cuman karena istiqomah terus nek sing hari kedua nten Robik Firly tambahi warhamni. Oh, lebih mudah. Robik Firly warhamni, Robik Firly nafal. Engko nek tahiyat akhir nggih bingung niku nggih. Dan wahai Tuhanku, minimal ada 5. Kalau guru TPA niku nggih tekniknya banyak sekali. Mesti diajarke 8 soalin apa Pak? Nek lali siji ijik 7, lali siji nek ijik 6, lali 3 ijik 5, lali kabeh ora salat berarti. Ya. Ini lah piye mosok ora maca blas lho. Saiki yo heran kok. Ya, kadang-kadang lihat santri salat sunah iki kok yo cepet apa yo wis apal tenan gitu. Dan set lho macane piye iki? Apa yo subhanallah ngono tok itu. Kirangan ya. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, selamatkanlah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rizki. Pun sholat maca lengkap ben alhamdulillah. Ini berdasarkan riwayat bahwa Nabi pernah berucap demikian di antara 2 sujud. Ya, jadi kalau ajeng bahas poin ke-7 ini, mengke oke yang protes Pak nggih. Ajeng nggih, tapi waktunya sudah habis nggih. Ya, pun tit nggih. Nggih. Ini ke-7 tak bocorke sekedhik, Mas. Ternyata di kitab Minhajul Muslim itu berdoa membaca kunut lho nggih. Iki kan mungkin dadi perdebatan. Jangan protes ya oleh, Pak. Ya. Wong tulisannya kula mung manut bukune niki ya, gitu kan. Pada rakaat terakhir sholat subuh dan pada rakaat witir seusai membaca atau setelah bangkit dari ruku. Salah satu lafadznya yang diriwayatkan adalah, nah niki saged njenengan dalil. Soalnya konco kula niku tenggene Nahdien niku banyak Pak nggih. Dalile salat apa subuh maca kunut ndirek. Supaya kaya ngono kuwi, kiyaine muni ngono rasa kaken tak wah iki ora ilmiah niku. Wah aku sing anu ngerti mosok ora ngerti ya. Jadi kalau berdasarkan hadis jenengan berpegang ngertos nglakoni ditekoni ngono jawabe sok maki ngono. An Abi Hurairah nah kemaki oleh Pak. Soale berdasarkan hadis. Ning nek ora jarene wah wis abot. Wong awam ditekoni pokoke jarene kiai ku ngono ki. Wah ampun. Jadi ora kena nggo debat. Ning nek enek dalil sing pasti ya, itu walaupun itu napa? Hanya beberapa sahabat yang melafadzkan dan itu ada kuat salatnya yo marem. Ya Allahumma dina fi man hadait. Terus kalau soalnya nek ya Rian pernah ya kem tahfidz di Kemuning ya, ada yang ikut nggak ini? Ada. Ya, sholat subuh gue mesti kulo carry Pak. Soalnya mesti nek kon imam aku ora apal. Soalnya ora tau maca. Istate sing siji. Ustaz, mungkin jenengan sholat subuh riyen kulo biasanya nek sholat subuh rodok sulaya wetenge dadi rodok carry mawon. Ya padine ora gen ora ngimami Pak. Mungkin nek ngimami Allahumma dina fi man hadait mandek ngono ya isin Pak. Ya isin. Soalnya ora apal. Ya. Jadi tidak hafal karena bukan tidak tahu dalil ini. Saya tidak mau imam bukan karena tidak mau membaca doa itu, karena memang rada ora lancar. Nek ngeten iki nek biasa Bang nggih. Jenengan hafalan ten griya ten apal watini wa zaitun bareng imam wal laili kok kleru-kleru. Ya kuwi. Dadi hafal itu harus di napa jenenge? Ya munine lancar, tahu maknanya, letak-letaknya tahu. Ya nek ping apal-apalan pas imam mesti lali. Apa meneh salate 20 napa? 20 rakaat. Ngene kula Pak nggih, 20 rakaat. Ya kula akali Ad-Duha Al-Ikhlas. Ngisore Alam Nasrah Al-Ikhlas. Ndure Atin Al-Ikhlas. Ngono wae terus. Ya kula ditangleti mari niku imame. Pak, napa poin jenengan nggih NU? Nggih, sami mawon. Lah mau sih napa? Kula yang sini guru wedi kleru, Pak. Soale gen ngerti nek niku rakaat kedua terus ngitunge gampil. Tak kira enek dalile khusus mureneng ngukur teknik kok niku. Gen mboten lali ngoten lho. Maksudnya hitungane kan jelas, Pak nggih. Ad-Duha berarti ngitunge kan Ad-Duha Alam Nasrah ini angger ditekuk Allahu Akbar nekuk siji. Allahu Akbar nekuk loroan. Jadi kan kelingan lah ora tahu 20 rakaat nek 8 dieling-eling gampang Pak. Ning nek 20 rakaat wah tenan. Niku nek pompenipun ngenten kukur-kukur
engke piro ngeling-eling ngono pun bingung. Lah imam ngoten niku ngangge teknik. Ngoten niku pun sarunge keder keringetan awake teles kabeh. Ya. Biasanya 8 terus dadi 20 kangelan Pak nggih. Ya, kudu sumbut ya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Poin yang ketujuh akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Niki insyaallah pembahasannya menarik. Mungkin sak jam desik. Mesti yang jenengan nggih tanglet, keng griya mesti wis nulis. Ngenten iki bener napa mboten ya. Ya, mungkin nek saged kula jawab. Soalnya pertanyaan mesti abot-abot nih. Ya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.